فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan fillah, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan dengan materi tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Kita masih berada pada jilbab yang sama beberapa hari terakhir ini ya, tentang ta'zimullah subhanahu wa ta'ala haqqut ta'zim. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengagungan. Dan kita akan lanjutkan hadis yang masih tersisa dalam judul bab ini setelah hadis yang luar biasa panjang kita baca dari kisah Al-Hudaybiyah, ini Umrah Al-Hudaybiyah. Kita ambil hadis berikutnya, berkata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, At-Tasiyatu wal Khamsun, hadis yang ke-59. Qala Imam Muslim rahimahullah fi sahihih. Berkata Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, qala haddatsana Syaiban bin Farrukh, namanya Syaiban, kunyanya Abu Muhammad. Al-Aili Al-Basri, Aili di Syam, asal muasalnya domisili di Basra. Qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah Abu Sa'id Al-Basri, dan dia thiqah. Qala haddatsana Humaid bin Hilal Abu Nasr Al-Adawi, juga Basri, silsilah Basriyin. An Khalid bin Umair Al-Adawi Al-Basri, nah, sampai kepada Khalid bin Umair. Qala kata dia, khatabana Utban bin Ghazwan Abu Abdullah, sahabi radhiyallahu anhu. Nah, sampai kepada Utban bin Ghazwan. Utban bin Ghazwan pernah berkhutbah, berorasi kepada kita, berpidato. Fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du. Dia memuji Allah serta menyanjungnya. Kemudian dia berkata, amma ba'du, dan setelahnya, fa inna dunya qad adanat bisurmin, karena sesungguhnya dunia telah mengumandangkan, hampir dekat akan berakhirnya dunia. Ini diucapkan sekitar 14 abad yang lalu, bahwa dunia telah mengumandangkan akan dirinya akan berakhir, dan dia tidak mengucapkan ini kecuali berdasarkan berita yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sa'ata qarib, hari kiamat sudah dekat. Nabi SAW juga mengisyaratkan dengan kedua tangan jari beliau, buistu ana wasa'atu kahatain, aku diutus dan hari kiamat seperti ini, mengisyaratkan dengan dua jari yang saling berdempetan, berdekatan. Wa wallat hadda, dan telah berpaling dengan cepat. Dunia hampir berakhir, dan berakhirnya tersebut sungguh sangat cepat. Walam yabqa minha
Nah, walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina, dan tidak tersisa dari dunia kecuali seperti tetesan air, tetesan terakhir dari bejana. Jadi dia menggambarkan tentang dunia atau isi dari dunia ketika ada wadah air, gelas atau semisalnya. Kemudian tersisa tetesan air, itulah perbendaharaan dunia. Yatasabuha sahibuha. Para penganut dunia saling memperebutkannya, yang sedikit tersebut. Artinya orang-orang yang berakal, ini teguran kepada orang-orang yang berakal, tidak usah kita ikut-ikutan untuk memperebutkan dunia yang hanya setetes dari sisa air di bejana. Jadi menggambarkan tentang dunia sudah di usia tua jompo dia. Dia akan meninggalkan kita dengan cepat. Artinya tidak lama lagi. Dan tidak tersisa dari perbendaharaan dunia kecuali hanya setetes air yang terdapat di bejana. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha fantakilu bi khairi ma bihadratikum. Dan sungguh kalian akan berpindah darinya menuju kepada negeri yang tidak ada kesudahannya. Oleh karena itu berpindahlah dengan sebaik-baik, dengan cara yang terbaik. Usia dunia hampir berakhir. Sebagian ulama istilahkan bahwasanya dunia ibaratnya sekarang sudah usia tua jompo, yang tinggal di penghujung usianya. Sebentar lagi akan berakhir masa dunia dan akan memulai kehidupan baru di alam akhirat. Oleh karena itu, hendaknya berpindah tempat dari dunia menuju kepada akhirat dengan sebaik-baik, dengan jalan yang terbaik, jalan yang bagus. Fa innahu qad dzukira lana anna al-hajar yulqa min shafati jahannam fayahwi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ran wallahi latamla'anna afa ajibun. Lanjutnya lagi, sungguh telah disebutkan kepada kami bahwasanya ada batu yang dihempaskan dari bibir neraka jahanam, artinya paling atas puncak neraka jahanam, dihempaskan ke dalamnya, memakan kurun waktu 70 tahun, namun belum sampai ke kerak neraka. Namun demi Allah akan dipenuhi neraka jahanam tersebut. Apa ajibtum? Apakah kalian terkagum-kagum mendengar berita ini? Jadi gambaran tentang neraka jahanam. Dihempaskan batu. Mulai dari puncak neraka, dihempaskan ke bawah. Sudah memakan waktu 70 tahun batu tersebut menggelinding jatuh ke bawah, namun belum sampai ke keraknya. Dan lafaz hadis inilah yang beliau sengaja bawakan kepada kita berkaitan dengan judul bab tentang pengagungan Allah. Kalau neraka saja begitu dalamnya, gambaran tentang neraka begitu besarnya, bagaimana lagi dengan zat yang menciptakannya, Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dalam sebagian riwayat kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah walaha 70,000 zimamin wa min kulli zimamin yajurruha 70,000 malakin. Didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, dia memiliki 70 tali kekang, 70 tali yang digunakan untuk menarik, dan masing-masing dari satu tali kekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi gambaran tentang besarnya neraka, luasnya neraka, dan luar biasanya neraka. Tapi bagaimana lagi dengan zat yang menciptakannya. Walaqad dzikra lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masiratu 40 sanah. Wala yatiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kadidun minaz ziham. Digambarkan lagi sekarang tentang surga. Kalau tadi tentang neraka, dalamnya neraka. Kali ini tentang luasnya gerbang pintu surga. Dan telah disebutkan kepada kami bahwasanya antara satu gerbang dengan gerbang yang lain dari surga sejauh 40 tahun perjalanan. Dan demi Allah, dari satu gerbang ke gerbang berikutnya tersebut akan dipenuhi oleh desak-desakan orang yang mau masuk padanya.
40 tahun perjalanan. Meskipun jauhnya jarak antara satu gerbang dengan gerbang yang lainnya, satu pintu dengan pintu yang lainnya, hanya saja tetap akan dipenuhi oleh orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Jadi juga gambaran tentang besarnya pintu surga. Pintu surga saja, ini baru pintu. Nah, lebar satu pintu ke pintu yang lainnya sejauh 70 tahun perjalanan. Tapi bagaimana lagi dengan isi dari surga itu sendiri? Tapi bagaimana lagi dengan zat yang menciptakan surga? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih agung. Allahu Akbar. Selesai tentang penyebutan dalamnya neraka, selesai tentang penyebutan luasnya gerbang surga. Kali ini dia berpindah tentang cerita pengalaman pribadi. Kata dia, "Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah melihat aku orang ketujuh di antara 6 orang yang lainnya, yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 orang yang lainnya. Uqbah atau Utbah bin Ghazwan orang ke-6, Nabi SAW orang ke-7. Artinya ada 7 orang. 5 orang yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarihat ashdaquna. Kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan dari pohon sampai tepian bibir kami luka-luka. Kalau lihat atau kalau pernah menyembelih hewan sembelihan, kambing, sapi atau unta, kemudian pernah mendapati bagian mulutnya atau bibirnya, tepian dari bibir hewan ternak tersebut, karena dia makannya dedaunan, terlihat sangat keras, tebal. Karena kenapa? Cocok untuk makanan yang dia konsumsi. Dedaunan atau pepohonan yang sebenarnya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh manusia, biasanya bergetah, dan getah itulah yang biasanya merusak. Dan ini disebutkan di sini bahwa mereka tidak ada makanan kecuali terpaksa harus memakan dedaunan dari pepohonan. Hanya saya membuat bibir mereka, tepian bibir mereka luka-luka. Kalau kambing tebal bibirnya, tepiannya, artinya ada penopang untuk tidak sampai merusak bibir mereka. Faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Fatazartu binisfiha wa tazar Sa'dun binisfiha. Dia katakan bahwasanya aku memiliki satu lembar selendang, kain panjang. Aku membaginya menjadi 2. Satunya aku berikan kepada Sa'ad bin Malik dan dia mengenakannya sebagai sarungnya dia, dan aku pun mengenakan setengah yang lainnya. Nah, ini pun menggambarkan tentang sederhananya dan sempitnya keadaan mereka di kala itu. Di kala itu keadaan mereka sempit, makanan tidak punya, bahkan pakaian saja butuh untuk berbagi. Dari satu lembar selendang yang mungkin ukurannya panjang, berbagi mereka, bagi 2. Digunakan untuk sarungan. Fama asbahal yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal amsor. Hanya saja sekarang ini, hari ini, tak seorang pun dari kita kecuali menjadi pemimpin dari pemimpin di negeri-negeri. Ini kalangan para sahabat. Karena mereka lah yang pantas untuk diangkat menjadi pemimpin. Orang-orang yang selain mereka mungkin tidak amanah, belum tentu memiliki ilmu. Sedangkan mereka pengalaman ada, gemblengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu punya. Makanya para sahabat kebanyakannya mereka diutus oleh para khalifah, pemimpin. Kamu duduk di negeri ini sebagai gubernur, kamu duduk di negeri ini sebagai bupati, kamu duduk di negeri ini sebagai wali dan semisalnya. Jadi dia gambarkan keadaan dia bahwasanya dahulunya kami susah. Dahulunya kami berbagi baik itu makanan ataupun pakaian. Namun sekarang ini kami menjadi pemimpin. Disebutkan lagi di sini. Wa inni a'udzubillahi an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran. Dan aku berlindung kepada Allah, aku menjadi agung di diriku, namun ternyata di sisi Allah aku orang yang kecil, artinya hina. Artinya dia tidak berbangga diri dengan kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini sebelum dia duduk padanya, bukan cuma dia, bahkan diceritakan rata-rata para sahabat demikian. Diangkat oleh para khalifah menjadi pemimpin kota ini, pemimpin negeri ini, pemimpin provinsi ini.
Kami tidak bangga dengan hal tersebut karena kami pernah merasakan yang namanya susah. Kami pernah merasakan yang namanya derita. Tak punya makanan, pakaian berbagi. Maka yang menjadi pemimpin dia menganggap bukan sesuatu keagungan. Nah, karena yang mengagungkan adalah Allah, bukan cuma sekedar jabatan, bukan cuma sekedar pangkat, apalagi jabatan-jabatan duniawi. Wa innaha lam takun nubuwatun qattu illa tanasakhat hatta yakunu akhiru akibatiha mulkan. Fasatakhburuna wa tujarribuna al-umara'a ba'dana. Dan tidak satu kenabian pun kecuali semakin menjauh dari masa kenabian akan semakin surut, akan semakin berkurang sampai akhir kesudahan dari kenabian. Ya, akhir dari umatnya adalah para raja-raja, raja ini raja itu. Dan betul apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu. Nah, atau takunul khalifatu ba'di 30 sana. Ya, khalifah setelah sepeninggalku selama 30 tahun. Terbagi dalam 4 kepemimpinan. Abu Bakar selama 2 tahun, Umar selama 10 tahun, Utsman selama 12 tahun, Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan. 6 bulan kurang sedikit karena digenapkan oleh putranya Hasan kurang lebih 6 bulan. Genaplah 30 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takunu ba'daha mulukun. Dan yang terjadi setelah itu adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah sampai zaman kita sekarang ini. Ya, kata beliau di sini bahwasanya kenabian atau tidaklah kenabian kecuali semakin jauh dari zaman kenabian kecuali semakin surut. Sampai akhir dari kesudahan kenabian tersebut, di akhir umatnya adalah raja-raja. Fasatakhburuna wa tujarribuna al-umara ba'dana. Kalian akan mendapati itu. Dan kalian akan mendapati para pemimpin setelah kami. Pemimpin raja-raja. Barakallahu fikum jami'an sampai di sini hadisnya. Kemudian kita kaitkan antara hadis ini dengan judul bab tentang keagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, telah terdahulu bahwasanya Al-Azim nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Azim yang agung. Nah, kemudian mengagungkan Allah bagian dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingatkan lagi bahwasanya mengagungkan Allah sebagaimana juga mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah lewat dari hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam agung karena Allah yang mengagungkannya. Makanya kita juga dianjurkan untuk mengagungkan beliau. Kemudian dari hadis ini berkaitan dengan keagungan bahwasanya sesuatu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa disifati dengan agung. Namun siapa yang mengagungkan Allah? Bukan seseorang yang mengagungkan dirinya sendiri atau bukan makhluk yang mengagungkan orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan orang tersebut. Ini diambil dari ucapan Utbah bin Ghazwan, "Inni a'udzubillahi an akuna nafsi 'aziman wa indallahi sagiran." Aku berlindung kepada Allah. Anggapan diriku adalah agung namun ternyata di sisi Allah aku adalah hina, rendah. Nah, artinya orang bisa diagungkan, orang bisa dimuliakan, namun Allah Subhanahu wa taala yang agungkan. Sebagaimana datang dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Malikal mulk, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir." Nah, rajanya para raja, kepemilikan seluruh perbendaharaan, yakni alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kejayaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia juga mencabut kejayaan tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Dia memberikan keperkasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia juga menghinakan siapa yang pantas untuk dihinakan, siapa yang dia kehendaki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang mengagungkan orang adalah Allah. Sebagaimana juga yang menghinakan Allah, yang menghinakan seseorang juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita petik pelajaran berkaitan dengan judul bab kita bahwa pertama, Allah punya hak prerogatif untuk diagungkan. Demikian juga kita beribadah kepada Allah dengan pengagungan terhadapnya. Selain kita mengagungkan Allah, kita juga mengagungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Disifati dalam Al-Qur'an, disifati dalam hadis seperti Arsy. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh para sahabat.
Nah, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, mengagungkan agama, mengagungkan ketakwaan, mengagungkan ibadah, termasuk mengagungkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita berikan tanbih sebelum melangkah lebih jauh bahwasanya mengagungkan Allah maknanya adalah beribadah kepadanya, sedangkan mengagungkan makhluk artinya menghormati dan memuliakan. Nah, jangan sampai dipahami bahwasanya mengagungkan berarti sama, haknya Allah diagungkan, makhluk juga diagungkan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Sittun, hadis yang ke-60. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, kunyanya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Adam. Namanya jadi begini, Adam. Nah, Adam bin Iyas, Adam bin Abi Iyas, kunyanya Abul Hasan. Dan dia thiqah. Namun terkadang dia meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Hanya saya di Imam Bukhari ketika masukkan dalam 6 sahihnya, karena para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang disebutkan namanya dalam Sahih Bukhari artinya qad jawazal qantar, telah melalui proses 6 penyaringan luar biasa, dan Imam Bukhari tidak mungkin masukkan seseorang di dalam Sahih Bukharinya kecuali setelah melalui proses yang panjang. Bahkan Imam Bukhari sebelum dimasukkan satu hadis di dalam Sahih Bukharinya, dia sholat sunnah, istikharah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tidak aku masukkan hadis ini? Qala haddatsana Syaiban, tadi telah lewat. Syaiban, nah, bin Abdurrahman, punyanya Abu Muawiyah. An Mansur bin Mu'tamir, punyanya Abu Ita'ad. An Ibrahim An-Nakhai. Sebenarnya dia murid Abdullah bin Abbas, maksud kami Abdullah bin Mas'ud langsung. Namun terkadang dia meriwayatkan juga melalui perantara Abidah As-Salmani. Di sini disebutkan Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, tabi'i jalil. An Abidah As-Salmani, Abidah bin Amr, kunyanya Abu Amr. An Abdullah idza utliqa fi hadhihi ar-rutbah yurad bihi Ibnu Mas'ud. Abdullah ketika ditlakkan tanpa menyebutkan embel-embel di belakang, nisbah kepada orang tuanya, nisbah kepada kabilah, suku. Nah, Abdullah dikirimkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena ada Abdullah yang lain dari kalangan para sahabat biasanya disebutkan nama setelahnya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari dan Muslim, nanti akan datang. Redaksi hadisnya juga adalah Muslim. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, jaa habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, datang seorang ahlul ilmi dari kalangan ahlul ilmi, yakni dari kalangan Yahudi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul ilmi di zaman tersebut khususnya dari Yahudi dijuluki dengan habr. Ini istilah 6 strata keilmuan di zaman tersebut, habr. Dan istilah ini juga diitlakan oleh sang guru Ibnu Mas'ud kepada muridnya Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas adalah murid di sisi Ibnu Mas'ud. Dikatakan habrul bahar atau habrul ummah, artinya wasi'ul ilm, luas ilmunya, khususnya dalam ilmu tafsir. Datang seorang ahlul ilmi dari kalangan pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kita katakan Yahudi karena adapun kaum muslimin para sahabat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menyebutkan nama secara langsung.
namun memanggil dengan ucapan-ucapan penghormatan, ya Rasulullah, la ya Nabi Allah. Kata Allah dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menyeru ar-rasul sebagaimana kalian menyeru sebagian kalian akan sebagian yang lainnya. Jangan memanggil nama, jangan memanggil kunyah, namun panggil dengan sebutan penghormatan sebagaimana juga Allah memanggil beliau dengan sebutan penghormatan. Nah, dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba' wal aradin ala isba' wash shajara ala isba' wal ma'a was thara ala isba' wa sa'irul khalaiqi ala isba'. Ada beberapa bacaan tentang isba', bisa juga dibaca isbi'. Imam Nawawi menyebutkan ada 3 bentuk bacaan, beda harokat. Yang semuanya yang diinginkan adalah satu, jari. Wahai Muhammad, ya kata pendeta Yahudi ini, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab suci mereka, kitab suci terdahulu, bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi, menjadikan langit di satu jarinya. Bumi al-aradin datang dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Langit-langit di satu jarinya. Bumi-bumi di satu jarinya. Pepohonan di satu jarinya. Air dan juga tanah di satu jarinya. Dan seluruh makhluk di satu jarinya. Dan inilah keterkaitan hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an. Nah, bumi yang kita pijak, yang begitu luasnya, begitu besarnya, belum pernah ada semenjak peradaban manusia yang bisa mengelilingi bumi seluruhnya. Belum ada dipijak seluruh permukaan bumi. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Namun itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya satu jari. Bukan cuma bumi, langit 7 lapis hanya di satu jari. Serta isi daripada langit dan bumi seperti pepohonan, air dan juga tanah di satu jari. Tambahkan lagi terakhir wasairul khalaik, dan seluruh makhluk hanya berada di satu jari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak patut dan tidak pantas untuk meremehkan Allah. Tidak patut dan tidak pantas untuk merendahkan Allah. Yang tepat adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai hadisnya, kita lanjutkan. Kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fayaqul, akhirnya Allah pun berkata, ini masih ucapan dari habrul Yahud, pendeta Yahudi. Kemudian dia berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aku adalah sang raja. Raja hakiki, kerajaan mutlak, tak tertandingi. Mungkin ada kerajaan-kerajaan di kehidupan dunia, tetap di bawah kerajaan Allah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau sebagai bentuk pembenaran akan ucapan si pendeta tadi. Nah, dan ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mungkin terdengar beliau membuka lebar mulut beliau sampai kelihatan gigi geraham, namun bukan dengan suara terbahak-bahak. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, nah, kana dhahkun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabassum, adalah tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar tersenyum, namun terbuka lebar mulut beliau sampai kelihatan gigi paling belakang. Nah, dalam keadaan beliau tertawa. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dari Al-Quran Al-Karim surat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan, sedangkan bumi seluruhnya di genggamannya pada hari kiamat. Langit-langit terlipat-lipat di tangan kanannya. Maha suci dia, maha tinggi Allah apa yang mereka sekutui. Jadi ayat ini pun sang penulis telah bawa di awal. Nah, judul bab ini tentang pengagungan Allah. Ayat turun kepada orang pelaku kebatilan yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk celaan
Karena tidak mengagungkan Allah adalah termasuk kesyirikan. Perhatikan Allah tutup ayat tersebut dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di awal ayat Allah sebutkan bahwasanya mengagungkan Allah adalah sesuatu yang wajib, fardu. Bagaimana mungkin tidak diagungkan Allah, sedangkan bumi yang kalian pijak saja, yang mungkin kalian anggap adalah luas dan besar, tak bisa dijajah seluruhnya. Nah, itu cuma di genggaman Allah, di genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata beliau, rawahu Muslim. Nah, hadisnya riwayat Imam Muslim, artinya muttafaqun alaih. Hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lil Bukhari, "Tsumma yahuzzuhunna, tsumma yaqulu anal maliku, anal maliku." Ada tambahan dari riwayat Imam Bukhari yang lainnya. Bukan cuma sekedar di genggaman tangan Allah, kemudian seluruh makhluk secara terperinci di jari jemari Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menggoncangnya, menggoncang tangannya yang berisikan langit, berisikan bumi, berisikan pepohonan, berisikan air tanah dan seluruh makhluk. Allah menggoncangnya sambil Allah katakan, "Aku adalah sang raja, aku adalah sang raja." Bahkan Allah tanya, "Aina mulukul ard?" Di mana bumi? Di mana raja-raja bumi? Ya, yang tanya kalian sombong, katanya kalian punya kekuasaan, kejayaan. Allah tantang mereka, mana kejayaan kalian sekarang di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Hari itu, yakni hari kiamat, al-mulku lirrahman, hanya milik Ar-Rahman saja kejayaan, kerajaan, kekuasaan. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Pada hari tersebut hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita dan masih ada sekitar 3 hadis terakhir dalam jilid bab ini. Insya Allah kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.